Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada chapter kali ini, yaitu yang kedua, kita masih dalam bab koordinat kartesius. Pada chapter kali ini, ada dua indikator yang perlu kalian ketahui. Yaitu yang pertama, memahami posisi titik terhadap sumbu-sumbu pada bidang kartesius. Bapak ingatkan kembali, ada dua sumbu di bidang kartesius. Yang pertama adalah sumbu X dan yang kedua adalah sumbu Y. Selanjutnya, ditambah memahami posisi titik terhadap titik lainnya pada bidang kartesius. Nah, ini dua indikator yang harus kalian kuasai, khususnya pada pertemuan kali ini. Oke anak-anakku, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu contoh untuk memahami indikator 3.2.1. Nah, yang pertama Bapak akan bacakan di sini ada titik A. Oke. Titik A ini itu berjarak 3 satuan ke atas dari sumbu X dan 3 satuan ke kanan dari sumbu Y. Lalu ada titik B. Mana titik B? Oh, di sini. Titik B itu berjarak 1 satuan ke atas dari sumbu X dan 3 satuan ke kiri dari sumbu Y. Lalu ada titik C. Titik C berjarak 3 satuan ke bawah dari sumbu X dan 2 satuan ke kiri dari sumbu Y. Lalu ada titik D, yaitu berjarak 4 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X, jadi 4, 1, 2, 3, 4. Dan 1 satuan ke kiri dari sumbu Y. Nah, dari sumbu Y ini ke kiri 1. Nah, sehingga sampai ke D. Titik E, 1 satuan ke bawah dari sumbu X. Dari satu sumbu X ini, 1 satuan ke bawah. Dari sumbu Y, itu 3 satuan ke arah kanan. Nah, lalu, apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari yaitu, koordinat titik A, B, C, D, E dari kesimpulan yang kita peroleh di samping. Ternyata, jarak terhadap sumbu X dari titik A itu tadi 3 satuan ke atas dan 3 satuan ke kanan. Sehingga koordinat titiknya itu adalah 3,3. Sedangkan jarak terhadap sumbu X 1 satuan ke atas, titik B 1 satuan ke atas dan 3 satuan ke kiri. Nah, koordinat titiknya ternyata negatif 3,1. Kalau misalkan yang C 3 satuan ke bawah, 2 satuan ke kiri, titiknya, koordinat titiknya menjadi negatif 2, negatif 3. Lalu titik D 4 satuan ke atas, 1 satuan ke kiri. Koordinat titiknya menjadi negatif 1,4. Yang E 1 satuan ke bawah, 3 satuan ke kanan. Menjadi 4, negatif 1. Oh maaf, di sini salah ya. Bukan 4, yang ini 3. Sorry. Oke, 3, negatif 1. Nah, lalu kesimpulan apa yang kalian dapat? Coba kita lihat yang A. Mungkin ini karena sama ke atas dan ke kanan. Ya, dia menjadi 3,3. Dua-duanya sama-sama positif. Nah, berarti nanti kalau misalkan ada yang ke atas, dia menjadi positif. Yang ke kanan pun sama, dia akan menjadi positif. Lalu kita lihat yang B. Yang B itu adalah 1 satuan ke atas dan 3 satuan ke kiri. Nah, ternyata yang 3 satuan ini ketika di koordinat titik, dia disimpan di sebelah kiri. Bukan karena dia ke kiri, bukan. Karena dia jarak terhadap sumbu Y. Ya, jarak terhadap sumbu Y sehingga disimpannya adalah di sebelah kiri. Nah, jarak terhadap sumbu Y-nya berapa? 3 satuan. Ke arah mana? Ke arah kiri. Sehingga ketika dia ke arah kiri, jika ke kanan itu positif, maka ke arah kiri negatif. Sehingga ditulislah negatif 3. Nah, sedangkan yang satu positif karena dia ke atas. Disimpan di Y. Nah, berarti apabila itu tandanya ke atas atau ke bawah, maka dia akan ditaruh di koordinat titik yang paling
belakang. Sedangkan apabila dia ke kanan ke kiri, maka dia akan disimpan di negatif 3 ini di X ya. Nah, di sebelah kanan. Oke, selanjutnya Bapak akan beri contohkan, yaitu adalah tempat-tempat di pos perkemahan. Nah, ini dimuat di dalam diagram Kartesius. Koordinat tempat-tempat ke pos utama. Dalam gambar, pos utama itu berada di titik koordinat O 0,0. Nah, ini adalah bentuk umum dari titik koordinat 0,0 ya. Nah, pos utama ada di sebelah sini. Oke. Nah, soalnya itu adalah tentukan koordinat tempat-tempat ke pos utama. Artinya misalkan perumahan ini dengan pos utama koordinatnya berapa nih? Nah, maka akan kita coba telaah di chapter kali ini. Oke, coba perhatikan yang pertama yaitu adalah perumahan. Nah, perumahan terhadap pos utama, kita bisa lihat keterangannya yaitu 6 satuan ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga dia sejajar lurus dengan perumahan. Selanjutnya 5 satuan ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai di titik ke perumahan. Nah, sehingga dapat kita tuliskan bahwa perumahan itu 6 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Titik koordinatnya adalah 6,5. Ya. Nah, itu dilihat dari jaraknya. Ya, dilihat dari jaraknya. Kalau misalkan ke kanan, maka dia akan disimpan di X. Apabila ke atas atau ke bawah, maka akan disimpan di Y. Selanjutnya kita coba yang ke pasar. Pasar itu 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sehingga dituliskan titik koordinatnya 4,3. Lalu kita coba lihat di tenda ketiga. Mana tenda ketiga? Nah, di sini tenda ketiga itu hanya 2 satuan ke kiri saja. Tidak ke atas dan tidak ke bawah. Sehingga dapat kita tuliskan, maaf di sini salah. Nah, bukan 2,0 tapi negatif 2,0 ya. Nah, ini untuk menjawab yang tenda 3. Karena ke kiri ya. Nah, karena ke kiri dia harus negatif 2. Oke, selanjutnya yaitu koordinat tempat-tempat ke tanah lapang. Apabila tidak tadi kita ke arah pos utama, ke titik pos utama. Nah, sekarang kita ganti. Tempat asalnya yaitu adalah tanah lapang. Nah, sehingga kita coba cek titik koordinatnya dari tempat-tempat lain ke tanah lapang. Bapak contohkan perumahan. Ya. Yang pertama perumahan. Nah, berapa ke kanan, berapa ke atas. Jika kita lihat, tanah lapang ke perumahan itu 10 satuan ke arah kanan. Ya, dari negatif 4 sampai ke 6. Negatif 4 sampai ke 0, 4 satuan. 0 sampai ke 6, 6 satuan. 6 tambah 4 jadi 10. Nah, selanjutnya ke arah atasnya, yaitu adalah 2 satuan. Dari yang 3 sampai ke 5. Sehingga titik koordinatnya, yaitu adalah, karena ini ke kanan, dia menjadi positif. 10 positif. 2 satuan ke atas juga sama. Dia menjadi positif. Selanjutnya, yaitu adalah hutan. Ya, Bapak contohkan hutan. Hutan itu 4 satuan ke kiri dari negatif 4 ke negatif 8. Lalu 2 satuan ke atas. Sama ya. Dari 3 ke 5. Sehingga dapat dituliskan bahwa koordinat tanah lapang ke hutan itu adalah negatif 4. Oh maaf. Koordinat hutan ke tanah lapang yaitu adalah negatif 4,2. Selanjutnya titik-titik ini coba kalian isi ya. Nah, untuk sesi ini kita akhiri. Coba kalian tuliskan kesimpulan yang kalian dapat pada chapter ini dengan menggunakan bahasa kalian sendiri. Ya, termasuk jawaban slide 5, slide 6. Yang ini adalah slide 7. Silahkan nanti dikumpulkan dalam bentuk foto atau mungkin dalam bentuk PDF
dikirimkan melalui Google Classroom. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Lalu bonus, ini penjelasan mengenai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kalian bisa melihat bentuknya di sini. Ini usahakan dihafal karena kemungkinan besar ini keluar pada soal-soal seperti UTS atau mungkin UAS. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.